Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Nadeo Alvaro semuanya? Selamat datang kembali di channel Nadeo Alvaro. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenal Sunan Kalijaga Jaga Wali Allah yang membawa Islam dalam damai dan kebudayaan. Untuk itu simak terus video berikut ini sampai selesai agar sahabat semuanya tidak salah memahaminya. Namun sebelum lanjut menonton video ini, admin ingatkan untuk dukung kami dengan cara menekan tombol like, komen dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat semuanya tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari channel ini. Terima kasih. Di tanah Jawa yang subur dan kaya akan budaya, ada seorang tokoh yang namanya menjadi legenda dalam sejarah Islam di Indonesia. Ia bukan hanya seorang wali, tetapi juga seorang seniman, seorang pemikir, dan seorang pendakwah yang menghargai kekayaan budaya lokal. Namanya adalah Sunan Kalijaga. Tapi siapa sebenarnya Sunan Kalijaga? Apa yang membuatnya begitu istimewa hingga ajaran dan dakwahnya terus dikenang hingga hari ini? Nama asli Sunan Kalijaga adalah Raden Mas Syahid. Ia lahir pada abad ke-15, di tengah era kejayaan Kerajaan Majapahit yang mulai memasuki masa-masa terakhirnya. Di masa itu, masyarakat Jawa hidup dalam ketegangan, antara kepercayaan lama dan ajaran agama yang baru datang. Raden Mas Syahid berasal dari keluarga bangsawan, namun hidupnya tidaklah mulus. Ia tumbuh menjadi pemuda yang penuh rasa gelisah dan kebingungan. Dunia yang penuh dengan kemewahan dan status sosial tidak memberi kepuasan batin baginya. Ia merasa ada yang hilang dalam hidupnya. Suatu ketika, Raden Mas Syahid mendengar kabar tentang ajaran Islam yang dibawa oleh para wali songo di tanah Jawa. Setelah menyaksikan ketulusan dan kedamaian yang dibawa oleh ajaran tersebut, ia mulai tertarik untuk mempelajarinya lebih dalam. Ia pun kemudian berkenalan dengan Sunan Bonang, salah satu dari wali songo yang sangat berpengaruh. Dari Sunan Bonang inilah Raden Mas Syahid mulai menimba ilmu agama yang jauh lebih dalam, hingga akhirnya ia memeluk Islam dengan penuh keyakinan. Namun, perjalanan spiritual Raden Mas Syahid tidaklah mudah. Ia merasa perlu untuk menguji dirinya lebih jauh, lebih mendalam, dan lebih serius dalam pencarian jati dirinya. Ia meninggalkan segala kemewahan hidupnya dan mengasingkan diri ke dalam hutan, jauh dari keramaian dunia, untuk mencari kedamaian batin. Disinilah, dalam kesendirian dan kontemplasi, ia menyadari bahwa Islam bukan hanya tentang ritual dan kewajiban, tetapi tentang cara hidup yang penuh dengan kasih sayang, toleransi, dan kebijaksanaan. Di tengah kesunyian hutan, Raden Mas Syahid menemukan petunjuk yang lebih besar mengenai arti hidup. Ia mendalami inti ajaran Islam yang mengajarkan tentang keseimbangan antara kehidupan duniawi dan kehidupan spiritual. Dari sini, ia mulai merenungkan kembali makna dakwah yang sesungguhnya, yang tidak hanya melalui kata-kata, tetapi juga melalui tindakan dan perbuatan yang penuh kasih sayang. Setelah melalui proses panjang pencarian dan kontemplasi, Raden Mas Syahid kembali ke tengah masyarakat. Kini, ia bukan hanya seorang pemuda biasa, tetapi seorang wali yang memiliki pemahaman mendalam tentang Islam. Namun, ia tidak datang untuk mengubah masyarakat secara drastis, tetapi untuk membawa perubahan dengan cara yang lembut dan penuh pengertian. Sunan Kalijaga nama yang kemudian ia pilih membawa pesan damai kepada masyarakat dengan pendekatan yang berbeda dari para wali lainnya. Ia menggunakan pendekatan seni dan budaya untuk mengenalkan ajaran Islam kepada masyarakat Jawa. Sunan Kalijaga sangat memahami bahwa seni adalah bahasa yang universal. Dengan bijak, ia menggunakan seni wayang kulit untuk menyampaikan nilai-nilai moral dan ajaran Islam. Melalui pertunjukan wayang, ia mengajarkan tentang kebaikan, kejujuran, keadilan, dan keberanian menghadapi ujian hidup. Setiap karakter dalam cerita wayang yang dipentaskannya memiliki makna mendalam tentang kehidupan. Para penonton yang awalnya tidak tertarik dengan ajaran agama, mulai tertarik dan membuka hati mereka kepada pesan-pesan yang disampaikan melalui cerita tersebut. Namun, bukan hanya wayang kulit yang menjadi sarana dakwah Sunan Kalijaga.
Ia juga memperkenalkan seni gamelan dan tari-tarian Jawa yang syarat dengan nilai-nilai spiritual. Dengan menggunakan media seni ini, ia mengajak masyarakat untuk memahami Islam melalui pengalaman estetika yang mendalam. Setiap gerakan dalam tari dan setiap alunan dalam gamelan bukan hanya sekadar hiburan, tetapi juga merupakan sarana untuk menyampaikan ajaran agama yang lebih dalam. Sunan Kalijaga tidak hanya dihormati oleh masyarakat biasa, tetapi juga oleh kalangan pemimpin dan bangsawan. Dalam setiap percakapan dan diskusi, ia selalu mengedepankan hikmah dan kebijaksanaan. Ia tidak pernah memaksakan ajaran agama kepada siapapun. Sebaliknya, ia selalu mengajak orang untuk merenung, berpikir, dan menemukan kebenaran dari dalam hati mereka sendiri. Ia meyakini bahwa dakwah yang paling kuat adalah yang datang dari hati, bukan dari paksaan atau tekanan. Metode dakwah Sunan Kalijaga mulai membuahkan hasil. Masyarakat yang dulunya skeptis terhadap ajaran Islam, kini mulai membuka hati mereka. Mereka melihat bagaimana Sunan Kalijaga menjalani hidupnya dengan penuh ketulusan, kebijaksanaan, dan kasih sayang. Ajarannya bukan hanya tentang teori agama, tetapi tentang bagaimana hidup seimbang dan damai di dunia ini sambil selalu mengingat Tuhan. Pada akhir hayatnya, Sunan Kalijaga telah meninggalkan warisan yang sangat berharga. Ia bukan hanya dikenang sebagai seorang wali yang besar, tetapi juga sebagai seorang pendakwah yang mampu membawa perubahan dengan cara yang lembut dan penuh hikmah. Dalam setiap karya seni yang ia ciptakan, dalam setiap tindakan yang ia lakukan, Sunan Kalijaga mengajarkan kita untuk menjalani hidup dengan kasih sayang, menghargai budaya, dan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Sunan Kalijaga mengajarkan bahwa dakwah yang sesungguhnya bukanlah tentang kekuasaan atau pengaruh, tetapi tentang memberi contoh yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Melalui seni, kebijaksanaan, dan kasih sayang, ia membuktikan bahwa agama adalah tentang hidup dalam kedamaian dan harmoni. Warisan ajarannya akan selalu hidup, menginspirasi kita untuk terus menjaga keseimbangan dalam hidup, dan meneruskan jalan dakwah yang penuh cinta dan kedamaian. Itulah tadi kisah perjalanan Sunan Kalijaga, wali Allah yang membawa Islam damai dalam kebudayaan Jawa. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.